Di situ otak kamu berpikir gitu, berdouble-double lah kira-kira gitu ya. Waktu kuliah ya, nggak cuman kita kayak kayak orang nggak ngerti, nggak paham gitu ya. Bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif? Berikut ini adalah tips bagi mahasiswa baru yang baru masuk kuliah ya. Saya ucapkan selamat buat kalian semua yang masuk ke kampus idaman kamu, ke jurusan idaman kamu. Apa itu? Saya sajikan 5 tips yang bermanfaat untuk Anda semua para mahasiswa baru. Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang info-info penting, mendukung Anda sukses belajar di perguruan tinggi. Dari masuk kuliah awal nih, perkuliahan juga, hingga tugas akhir, skripsi, ya, penelitian, ada juga nanti bikin tesis kah, bikin disertasi ya, bila memungkinkan konten-konten ini. Baik, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak jadi bagian komunitas Tirta Musitama ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat buat kalian yang berhasil masuk menjadi mahasiswa baru. Ingat ya, itu kalian itu sangat beruntung, harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena sedikit orang yang punya kesempatan melanjutkan ke pendidikan tinggi ya, khususnya di kampus-kampus idaman seperti kalian ini. Nah, baik, sekarang apa 5 tips itu ya? Bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif? Yang pertama ya, adalah baca textbook atau bahan materi perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai. Nah, artinya apa? Anda harus aktif ya, mencari textbooknya kah? Ya, mestinya textbook juga sudah, buku teks ya, sudah diinfokan atau sudah dikasih mungkin oleh kampus ya, beberapa minggu atau beberapa hari sebelumnya. Silahkan dibaca. Minimum dibaca setiap menjelang pertemuan perkuliahan lah, minimum gitu ya. Misalnya kalau hari Senin nanti mau kuliah, ya paling jelek-jeleknya itu Minggu malam gitu ya, itu baca gitu ya, atau minggu sebelumnya baca. Nah, makin jauh ya, makin waktu yang panjang untuk membaca, Anda bisa memahami lebih baik. Nah, kenapa? Karena kalau Anda hanya mengikuti perkuliahan dan tanpa membaca buku teks pada saat perkuliahan itu, berarti kesempatan Anda mendapatkan pengetahuan hanya pada saat dosennya kasih info itu aja atau kasih materi itu aja. Ya. Jadi otaknya berpikir saat itu aja gitu. Nah, tetapi kalau kamu membaca sebelum perkuliahan dimulai ya, atau sebelumnya, kamu sudah mencoba mencerna bahan-bahannya. Nah, ada juga mungkin yang dosen memberikan slide-nya sebelumnya gitu ya. Atau paling enggak materinya apa sih? Jadi kamu dapat sense-nya. Oh, topiknya yang akan dibahas pada minggu ini adalah ini gitu ya. Tahu. Nah, ini membuat kamu punya dasar ya, satu basic untuk topik yang akan dibahas. Jadi nanti waktu kuliah ya, nggak cuman kita kayak orang nggak ngerti, nggak paham gitu ya. Nah, ada kesempatan 2 kali untuk mencerna gitu ya, pada saat membaca itu sendiri sebelum perkuliahan. Nah, nanti yang berikutnya adalah ketika perkuliahan itu. Nah, yang kedua adalah mencari secara aktif bahan-bahan tambahan, ya, bahan-bahan yang lain terkait dengan topik itu. Bisa saja dari buku-buku yang lain, ya, atau artikel-artikel yang lain, atau dari media sosial, dari YouTube. Kamu googling, kamu ketik aja search di YouTube gitu ya tentang topiknya, gitu. Misal tentang penelitian ya di channel Tirta Musitama, misalnya itu ya. Tentang membuat skripsi, cara misalnya apa itu hubungan internasional, ya, apa itu ekonomi politik internasional misalnya, atau topik-topik tertentu, silahkan dicari sehingga menambah pengetahuan kamu, gitu ya. Nah, nanti pada saat kamu sudah mulai masuk pada hari perkuliahan, ini membawa hal yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Nah, kenapa mengajukan pertanyaan itu penting? Karena menandakan bahwa kamu itu paham. Ya, paham bahwa memang kamu benar-benar paham, atau kamu paham yang kamu nggak ngerti. Ngerti nggak?
Jadi ada hal yang kamu paham dari bacaan itu, tapi juga kamu juga paham ada sesuatu yang kamu nggak ngerti. Jadi ada sesuatu yang nggak ngerti lah. Nah, untuk itu kamu bertanya. Nah, ini penting sekali. Kalau kamu baca dulu di rumah atau baca sebelumnya, cari bahan lainnya, terus kemudian waktu perkuliahan, itu kamu ajukan pertanyaan, kamu dengerin dosen bicara, memberikan contoh, memberikan ilustrasi, memberikan tugas. Nah, di situ otak kamu berpikir gitu, berdouble-double lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi ada stimulasi yang lebih gitu. Di situ kalau kamu mengajukan pertanyaan, dosen ya akan senang banget. Bahkan materinya seringkali lebih lagi yang dikasih. Maksudnya apa? Kalau di sesi itu ya, dari buku teks atau dari PowerPoint atau slide itu hanya disampaikan misalnya 5 hal gitu ya. Tetapi karena kamu tahu, kamu ingin bertanya terus, rasa ingin tahu kamu itu kamu asah terus. Nah, sesuatu yang mungkin di luar 5 hal yang diterangkan dosen itu akan keluar ya, dan dosen akan menjelaskan lagi gitu. Ada info tambahan, mungkin dari pengalamannya, dari bacaan-bacaan beliau gitu. Jadi apa? Keuntungan buat kalian, ilmunya nambah banyak, pengetahuannya nambah banyak, ada contoh-contoh yang relevan dengan industri, relevan dengan apa yang terjadi di dunia nyata gitu. Jadi nggak sekedar cuma teori aja yang kamu pelajari. Ya, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah mencoba memberikan komentar aktif dalam diskusi. Nah, ini penting. Kalau dosen memberikan topik untuk diskusi, ya, kamu coba memberikan komentar, memberikan pandangan. Ya. Komentar ini bisa juga pertanyaan, bisa juga kritik, ya kan? Nah, dengan memberikan komentar, itu membuat Anda membantu untuk mengembangkan pandangan-pandangan Anda. Dan juga bisa memahami ya pandangan orang lain, perspektif orang lain terhadap satu hal itu. Nanti misalnya ada yang pro, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, ini menjadi penting sekali buat Anda bahwa tidak semua orang itu sepaham dengan kita gitu ya. Atau kita juga harus mau ya, memahami apa yang dikatakan orang lain sehingga kita bisa mengerti, oh iya ya, begitu, benar juga ya. Atau kamu bisa meluruskan, enggak, itu menurut saya kurang tepat karena adalah begini. Menurut saya yang tepat itu adalah seperti ini. Nah, jadi ada dialog. Di situ melatih kamu menyampaikan pandangan, melatih kamu untuk menerima juga pandangan orang lain gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang enggak kalah pentingnya. Kalau sudah biasa diskusi ya, sudah biasa mengemukakan pendapat, ya, menyampaikan pendapat dan menerima pandangan orang lain, apalagi yang berbeda, kamu nggak baperan gitu kan, gitu. Nah, ini juga untuk menyampaikan ide-ide kamu gitu dalam diskusi itu penting. Ya. Selain itu juga untuk melatih public speaking, melatih bagaimana sih cara mengajukan pertanyaan yang baik, mengajukan komentar yang baik, ya. Soal waktunya, soal pilihan katanya. Nah, kalau itu dilatih dari awal sampai nanti akhir mau lulus gitu, wah ya bagus kan. Insya Allah kompetensi kamu terkait dengan penyampaian pendapat, menerima pandangan, memperluas ini ya, perspektif ya, mindset kamu bisa berubah. Nah, lalu apa tips yang terakhir? Tips yang terakhir adalah mencoba proaktif menjadi volunteer. Volunteer apa? Volunteer di kelas ya. Volunteer di kelas, misalnya kadang dosen minta siapa yang mau jadi penanggung jawab mata kuliah, membantu mengumpulkan tugas misalnya kan, atau siapa yang bisa membantu untuk membuat tabel dari tugas-tugas mahasiswa misalnya ya, atau siapa yang bisa jadi volunteer untuk mengusulkan topik-topik dalam diskusi, atau siapa yang mau, sampai yang simpel aja, misalnya nih, siapa yang mau untuk memimpin jalannya diskusi ya, gitu ya. Dengan menjadi volunteer itu juga mengembangkan kepemimpinan ya, leadership. Kalau kamu mengatur teman-teman, minimal kalau misalnya diminta dosen untuk bikin kelompok gimana, nah kamu dari teman-teman kamu itu yang berapa, 30 orang kah atau 50 orang di kelas gitu ya, kamu ngobrol sama mereka, mengemukakan pendapat. Oh, tujuannya gini ya, kita bikin kelompok seperti ini. Jumlahnya berapa, kelompoknya apa. Nah, berkomunikasi dengan mereka. Kemudian setelah selesai menyampaikan itu kepada dosen. Atau sebaliknya dari dosen, ya kamu menjadi penghubung
menyampaikan pesan-pesan dosen, hal yang penting kepada mahasiswa. Nah, ini adalah latihan yang paling bagus gitu. Jadi volunteer. Nah, jadi jangan ya ngelihat kalau ada temen yang jadi volunteer, suka jadi koordinator atau ketua kelas atau komti gitu di kampus, terus kamu lihat ya itu kamu nih pengen deket sama dosen ya, pengen dapat nilai bagus ya. Nah, itu kan negativity, sekali lagi ya, negativity yang harus dihilangkan. Nah, itu tadi 5 tips ya menjadi mahasiswa yang produktif, khususnya bagi mahasiswa baru. Itu tips mahasiswa baru yang keren banget. Nah, kalau kamu punya pandangan lain atau punya komentar terhadap 5 hal tadi, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini ya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Yang anggap video ini bagus, jangan lupa ya, klik like buttonnya dong ya. Jangan lupa juga lihat video-video saya selanjutnya tentang sukses belajar di perguruan tinggi. Sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Terima kasih banyak.